Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Pilatus adalah salah satu tokoh yang paling terkenal dalam Alkitab. Selain itu, namanya juga selalu diucapkan oleh jutaan orang Kristen di seluruh dunia saat mereka mengikrarkan pengakuan iman rasuli di gereja. Ya, nama Pilatus adalah satu di antara 3 nama yang disebutkan dalam pengakuan iman rasuli. Yesus, Maria, dan Pilatus. Memang popularitas Pilatus ini tidak bisa dilepaskan dari keputusannya yang kontroversial. Dia menyalibkan Yesus meskipun dia tahu Yesus tidak bersalah sama sekali. Tapi, teman-teman, Alkitab mencatat bahwa dari awal Pilatus sebenarnya berniat membebaskan Yesus loh. Mengapa? Ada 3 hal mengapa Pilatus tidak mau menghukum mati Yesus. Pertama, Pilatus tahu bahwa para pemimpin Yahudi menginginkan kematian Yesus hanya karena dengki. Meskipun Yesus tidak dipandang oleh para pemimpin agama Yahudi, tapi dia disukai rakyat jelata. Apalagi Yesus mengajar dengan penuh kasih, dia menunjukkan otoritas, dan juga disertai dengan kuasa-kuasa untuk melakukan berbagai mujizat. Para pemimpin agama Yahudi merasa sangat terganggu dengan kehadiran Yesus karena ia dianggap sebagai ancaman serius bagi popularitas dan wibawa mereka sebagai pemimpin agama. Selain itu, mereka juga khawatir banyak orang akan meninggalkan agama Yahudi dan memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Puncak dari kekhawatiran itu terjadi saat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi, Pilatus tahu kok mengapa para pemimpin Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Karena mereka dengki pada Yesus. Kedua, Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus memeriksa Yesus dengan menggunakan hukum Romawi, sesuai dengan otoritas dia sebagai pejabat Romawi. Pilatus bertanya satu pertanyaan penting. Apakah kamu raja orang Yahudi? Nah, jika Yesus menjawab, ya, aku raja orang Yahudi, maka Pilatus akan punya alasan untuk menyalibkan Yesus dengan tuduhan makar, pemberontakan pada kekaisaran Roma. Karena raja orang Yahudi yang diakui oleh kekaisaran Roma saat itu adalah Herodes. Mengaku-ngaku raja berarti memberontak pada kekaisaran Roma. Tapi Yesus menjawab, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Karena dia adalah raja kerajaan sorga. Itu membuat Pilatus tidak bisa mendakwa Yesus dengan tuduhan pemberontakan. Kalau mengenai Yesus menghujat Allah, Pilatus gak mau ikut campur teman-teman. Karena dia memang tidak ada urusan dengan agama orang Yahudi. Itulah yang membuat Pilatus menyuruh para pemimpin Yahudi mengadili sendiri Yesus dengan menggunakan hukum-hukum agama mereka. Pilatus sendiri sangat yakin bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan dia pun membawa-bawa nama Herodes untuk menguatkan opininya itu. Pengakuan Pilatus ini, yaitu bahwa Yesus tidak bersalah, itu penting banget teman-teman. Karena ini membuktikan bahwa Yesus disalibkan bukan karena ia berdosa, baik berdosa kepada Allah ataupun bersalah kepada pemerintah. Saat Yesus disalibkan, Yesus sama sekali tidak berbuat dosa. Dia adalah korban yang kudus, yang tak bercacat, yang layak menjadi penebus kita di kayu salib. Tapi, kalau dipikir-pikir ya, tentu nggak sulit sebenarnya bagi seorang penguasa untuk menghukum mati orang yang tidak bersalah. Bukankah orang Yahudi adalah jajahannya bangsa Romawi? Kematian satu orang saja nggak akan jadi masalah bagi Pilatus dan kekaisaran Roma. Apalagi kematian Yesus dikehendaki oleh para pemimpin Yahudi dan rakyat banyak. Pilatus pun sebenarnya seorang yang kejam, teman-teman. Ini terbukti karena setelah peristiwa penyaliban Yesus, Pilatus dengan kejam membantai sekelompok orang Samaria di Gunung Gerizim. Dan kekejamannya ini membuat dia dicopot dari jabatannya dan ditarik kembali ke Roma untuk menghadap kaisar. Jadi Pilatus orang yang kejam banget sebenarnya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang membuat Pilatus sangat enggan menyalibkan Yesus? Ini alasan ketiga ini teman-teman. Pilatus enggan menyalibkan Yesus karena dia sangat segan pada pribadi Yesus. Bahkan, Pilatus mungkin punya sedikit rasa takut pada Yesus. Rasa takut itu kemungkinan besar disebabkan karena Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak Allah. Dalam konteks agama Yunani Romawi, agamanya Pilatus, dewa-dewa Yunani dan Romawi mempunyai banyak anak setengah dewa. Kemungkinan besar, Pilatus menganggap Yesus adalah satu dari anak-anak dewa, sehingga dia takut para dewa akan marah jika dia membunuh Yesus. Perasaan takut ini semakin bertambah saat istrinya berkata, ia bermimpi tentang Yesus. Dalam mitologi Yunani Romawi, para dewa dapat mengirimkan mimpi buruk sebagai peringatan. Hal ini menjelaskan mengapa Pilatus menjadi begitu enggan untuk menyalibkan Yesus.
Memang Pilatus tidak percaya pada Allah orang Israel. Dia juga bukan seorang yang sangat religius, bukan pula penguasa yang sangat menghargai kebenaran dan keadilan. Tapi Pilatus masih memiliki rasa takut jika dewa-dewa murka karena ia membunuh Yesus. Ketiga hal inilah yang membuat Pilatus ingin membebaskan Yesus. Bahkan sampai detik-detik terakhir, ia masih berusaha. Ia menggunakan sebuah tradisi di mana ia boleh membebaskan seorang penjahat menjelang perayaan Paskah. Dia menyuruh rakyat untuk memilih, membebaskan Yesus atau Barabas. Opsi membebaskan Barabas ini sengaja dipilih Pilatus karena Barabas adalah seorang kriminal yang sangat terkenal karena kejahatannya. Barabas adalah seorang pembunuh dan pemberontak yang tentunya akan meresahkan masyarakat jika dibebaskan. Pilatus berharap rakyat takut pada Barabas yang jahat dan memilih Yesus untuk dibebaskan. Tapi kedengkian dan kebencian pada Yesus demikian menguasai hati para pemimpin Yahudi dan masyarakat yang sudah termakan hasutan mereka. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Mereka memilih penjahat dan pembunuh dan menolak Yesus. Teman-teman, sejarah mencatat Pilatus akhirnya menyalibkan Yesus. Nah, apa yang membuat Pilatus akhirnya menyerah? Padahal dia adalah penguasa Romawi. Dia punya tentara untuk melindungi dia. Dia punya tentara untuk menegakkan keputusannya. Dia punya power untuk mempertahankan opininya. Apa yang membuat Pilatus nekat memutuskan hal itu? Saksikan penjelasannya di video yang berikutnya ya. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan.